Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi di pembelajaran biologi sama Bapak Farhan Alfiansyah. Ingat, biologi is living things. Oke anak-anak, tidak terasa semester satunya sudah selesai. Bapak harap semester 1 memberikan semacam apa ya? Pengalaman tersendiri bagi kalian tentunya dalam hal mengadaptasi ya. Mengadaptasi cara belajar, adaptasi cara bergaul, dan adaptasi menyesuaikan dengan corona tentunya. Ingat, maskernya pakai, social distancingnya jaga, dan kita harus jaga tubuh kita agar tetap dalam keadaan fit. Agar imun kita tetap keren, oke? Nah anak-anak, di semester 2 ini kita masih melakukan PJJ. Dan hari ini Bapak akan bahas sesuatu nih. Kita ngomongin bab baru ya. Nama babnya adalah ekosistem anak-anak. Ya, kalian bisa buka buku paket juga, di sana ada untuk tambahan materinya. Oke, kita mulai saja ya. Oke, go. Oke anak-anak, hari ini kita akan ngomongin ekosistem. Apa sih ekosistem? Nah, sebelum itu Bapak punya satu gambar nih buat kalian. Coba lihat ini. Gambar di sebelah kanan Bapak, ini sebuah lingkungan. Lingkungannya ini lengkap banget ya. Dia ada Ada hewannya, ada tumbuhannya, ada air, ada tanah, ada cahaya matahari, dan ada udara, dan pokoknya ini lengkap banget. Hari ini kita akan ngomongin gambar ini. Kita bedah anak-anak. Gambar ini tuh ada apa aja di gambar ini ya, dan sepenting apa sih gambar ini? Anak-anak, hari ini kita akan ngomongin tentang satuan-satuan ekosistem dulu. Ngomongin tentang ekosistem itu terdiri dari beberapa tahapan lah kalau Bapak bilang. Satuan-satuannya itu bertahap dari mulai satuan biologi yang paling kecil, itu sudah sel ya, kemarin kita udah bahas, sudah nyampe ke individu. Nah anak-anak, dari kacamata ekosistem bisa dilihat di sini, satuan yang terkecilnya itu disebut dengan individu. Kita, kamu, ya, kalian anak-anak. Nah, ketika kita bergabung dengan satu spesies kita nih sama. Contoh kan kita Homo sapiens ya, masih ingat nama ilmiah manusia itu Homo sapiens. Kita bergabung dengan Homo sapiens lainnya, kita menjadi populasi namanya. Karena populasi itu berarti kumpulan dari beberapa individu yang sejenis. Bapak lanjutkan. Tingkatan lebih tinggi setelah populasi itu ada, namanya adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi. Contoh nih, komunitas sawah. Itu artinya di sana akan ada populasi padi tentunya. Mungkin populasi tikus kalau sekarang masih ada. Populasi belalang, ada juga populasi kodok mungkin. Nah, itu komunitas karena kumpulan dari beberapa populasi. Bapak lanjutkan, di atas komunitas anak-anak ada yang disebut dengan ekosistem itu sendiri. Pak, ekosistem itu sendiri apa sih? Coba lihat gambarnya di tingkatannya. Ekosistem ini anak-anak, interaksi yang terjadi di lingkungan antara makhluk biotik dan abiotik, atau disebut juga dengan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh, kalian berjemur di bawah sinar matahari, itu melakukan interaksi dengan lingkungan, itu dengan cahaya matahari. Terus Bapak berenang di sungai, Bapak berinteraksi dengan sungai, itu artinya Bapak sedang melakukan interaksi dengan lingkungan. Nah, itulah yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem ini lumayan agak beragam anak-anak. Ada ekosistem gurun, ya, itu artinya ngomongin tentang kaktus, pasir, dan teman-temannya. Ekosistem hutan hujan tropis, kayak hutan-hutan di daerah kita lah, Kalimantan, Papua, itu daerah sana. Ada ekosistem pantai, kumbang, terus juga apa lagi ya, burung pelikan, ya di sana ada. Lalu ekosistem laut, ya jelas lah, semua ngomongin tentang yang ada di laut. Seperti itulah ekosistem. Tapi anak-anak, ternyata ada yang lebih besar atau lebih luas lagi dibandingkan ekosistem, disebut dengan bioma. Bioma ini mencakup satu bumi anak-anak, Earth, kumpulan dari beberapa ekosistem, dan itu menjadi sebuah kajian yang paling besar di kacamata biologi. Oke, sampai sini aman ya? Oke.
Anak-anak, ngomongin tentang ekosistem. Komponen ekosistem itu anak-anak hanya terbagi menjadi dua. Ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Apa itu biotik, apa itu abiotik? Bapak akan perlihatkan kalian sebuah gambar. Coba lihat di sebelah kanan Bapak. Jika Bapak berikan panah seperti ini, kira-kira kalian paham nggak apa pengertian dari komponen biotik? Perhatikan dulu deh 2 detik. Jika Bapak kasih panah-panah ini, kalian paham nggak kira-kira apa itu biotik? Aha, ini biotik ya. Dan Bapak kasih panah lain deh untuk abiotiknya. Coba lihat. Nah, ini abiotiknya anak-anak. Kira-kira kalian paham nggak apa bedanya antara biotik dan abiotik? Oke, udah ada yang mulai jawabannya bener ya. Oke, anak-anak, komponen biotik adalah komponen makhluk hidup yang terdapat di dalam sebuah ekosistem. Ya, itu artinya mencakup seluruh makhluk hidup yang ada. Coba lihat panahnya. Panahnya dia menunjuk pada apa? Ada fungi, ada ke plankton, dia juga nunjuk sama katak, nunjuk sama tanaman, serangga, itu di sana ditunjuk semuanya. Itu komponen biotik. Kalau misalkan komponen abiotik, coba lihat. Abiotik ini adalah komponen yang tidak hidup, bukan yang mati. Karena kalau yang mati itu pernah hidup. Ini yang tidak hidup. Coba lihat panahnya. Tanah, bener nggak? Air, matahari, udara, terus batu. Itu adalah unsur abiotik. Dan di dalam ekosistem, antara biotik dan abiotik itu melakukan sebuah interaksi. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Berbicara tentang komponen abiotik dulu deh. Nah, abiotik ini memang dia tidak hidup, tapi perannya sangat penting bagi makhluk hidup. Lihat yang pertama. Yang pertama adalah cahaya matahari. Anak-anak, cahaya matahari ini berfungsi sebagai sumber energi loh. Sumber energi bumi. Kenapa bumi bisa bertahan sampai sekarang, atau kehidupannya sekarang masih bertahan, itu gara-gara masih adanya sinar matahari yang menembus atau yang menyinari bumi. Karena sinar matahari tersebut akan diserap nanti oleh tanaman dan akan dikonversi menjadi makanan. Sehingga kebutuhan makanan makhluk hidup di bumi tercukupi. Itu matahari. Keren banget kan? Bapak lanjutkan. Selanjutnya ada yang disebut dengan tanah. Anak-anak, tanah ini kayak semacam apa ya? Sesuatu yang ajaib gitu. Karena di dalam tanah sendiri itu terdapat banyak sekali unsur hara dan juga dia adalah sumber mineral. Sedangkan kita tahu unsur hara dan sumber mineral itu dibutuhkan oleh tanaman agar dia bisa tumbuh. Kalau tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, itu artinya ketersediaan oksigen kita, ketersediaan makanan kita itu akan tercukupi. Aman deh. Jadi kalau nggak ada tanah, wah ini nggak tahu deh Bapak. Tanaman itu di mana gitu ya. Thank you tanah. Bapak lanjutkan. Udara ini di sekitar kita lah, di sekitar kalian juga pasti ada udara. Ada oksigen, karbon dioksida, atau nitrogen, karbon monoksida, itu banyak banget di daerah kita. Dan udara ini gratis sebenarnya. Ini disediakan oleh lingkungan agar apa? Agar makhluk hidup bisa melakukan proses kehidupannya. Karena tanpa udara, Bapak yakin, kalian tidak bisa deh tahan napas deh 5 menit. Ya coba deh 5 menit aja. Kalau ada yang berhasil, Bapak kasih uang 2.000. Jangan deh, jangan mengorbankan nyawa kalian anak-anak ya. Bapak lanjutkan. Ini nextnya adalah air anak-anak. Water. Ya, 70% dari tubuh kita adalah air. Dan air ini sangat berfungsi dalam proses pelarutan zat-zat yang ada di dalam tubuh. Selain itu, air juga digunakan untuk apa? Fotosintesis tanaman. Bagi tubuh manusia itu sebagai pelarut dan pokoknya kita butuh banget sama air. Kita tidak bisa bertahan selama 3 hari kalau tanpa air. Kalau tanpa makanan, kita bisa bertahan seminggu anak-anak tanpa makanan. Asalkan kita minum. Jadi, so it's really important. Itu abiotik. Sekarang next, kita ke biotik. Ngomongin biotik itu artinya kita akan ngomongin tentang apa? Makhluk hidup, bener nggak? Nah, makhluk hidup ini di dalam ekosistem tergolongkan menjadi 3 dulu anak-anak. Yang pertama Bapak jelaskan adalah produsen. Produsen ini sifatnya autotrof. Autotrof ini anak-anak bisa membuat makanannya sendiri. Kenapa bisa? Karena dia bisa melakukan proses fotosintesis.
Bener banget, biasanya sama yang hijau-hijau atau kingdom plantae atau tanaman ya. Kalian bisa lihat di gambarnya. Tapi selain tanaman juga bisa loh yang lain tapi melakukan fotosintesis. Contoh itu adalah fitoplankton. Fitoplankton ini adalah semacam protista, dia tapi mempunyai klorofil sehingga bisa menyerap cahaya matahari. Dan dia pun jadi produsen di lautan. Bapak lanjutkan. Yang kedua disebut dengan konsumen anak-anak. Konsumen ini bersifat heterotrof. Pak, apa itu heterotrof? Kalau tadi autotrof bisa membuat makanan sendiri, kalau heterotrof tidak bisa membuat makanan sendiri. Pada akhirnya heterotrof ini akan memakan autotrof. Ya, itulah sistemnya. Banyak sekali, pokoknya yang tidak berwarna hijau. Ya, yang tidak berwarna hijau karena tidak mempunyai klorofil. Kayak Bapak tuh kan ada, Bapak warnanya nggak hijau. Kalian juga nggak hijau. Kebayang kalau manusia itu autotrof. Kalau lapar, kalian tinggal ke lapang, jemur. Kenyang, masuk lagi ke rumah. Lihat spol, tapi kan harus hijau dulu. Kayak Gamora atau ya Hulk, horror. Nah, dan yang terakhir ada juga peran dari ekosistem itu, atau di ekosistem ada peran yang disebut dengan decomposer. Anak-anak, decomposer ini disebut juga dengan pengurai. Apa yang diuraikan, Pak? Biasanya yang diuraikan adalah jasad-jasad makhluk hidup yang sudah meninggoy, yang sudah meninggal atau yang sudah mati. Itu diuraikan sehingga bisa termanfaatkan dan tidak menjadi sampah. Ya, biasanya yang menjadi pengurai itu adalah jamur dan bakteri. Ketiga unsur ini memenuhi kehidupan dan satu sama lain saling berkaitan. Kalau aja salah satu tidak ada, Bapak yakin kehidupan ini tidak akan seimbang. Anak-anak, lihat produsen. Jelas produsen ini bisa membuat makanannya sendiri, autotrof karena bisa melakukan proses fotosintesis. Pak, apa sih fotosintesis? Coba lihat ya, ini fotosintesis. Anak-anak, fotosintesis adalah sebuah proses di mana tanaman memanfaatkan sinar matahari untuk merubah karbon dioksida dan air sehingga menjadi energi atau menjadi karbohidrat atau kita bilang gula, ya. Dan ini prosesnya terjadi di dalam tanaman yang mempunyai klorofil. Ingat, klorofil adalah zat hijau daun. Itu loh yang hijau-hijau. Ya. Nah, secara kimia kalian bisa lihat di sini ada reaksinya, yaitu ada 6 molekul karbon dioksida itu ditambah dengan 6 molekul air H2O itu akan menghasilkan C6H12O6, itu adalah senyawa dari karbohidrat dan juga menghasilkan O2 atau oksigen. Semuanya berguna loh. Oksigennya dilepaskan sama tanaman sehingga sama kita dihirup. Kita mengeluarkan nafas, kita mengeluarkan CO2 dan CO2-nya dipakai lagi oleh tanaman. Jadi dari nafasnya aja kita sudah berinteraksi dan sudah saling membutuhkan. Selain itu, C6H12O6 atau karbohidrat itu anak-anak sumber energi. Dia itu adalah sumber energi bagi kita, ya, bagi makhluk-makhluk heterotrof. Kalian makan nasi, jagung, dari siapa? Dari tanaman. Tanaman menghasilkannya gara-gara apa? Gara-gara dia autotrof dan dia bisa melakukan proses fotosintesis. Gitu sistemnya ya. Bapak lanjutkan. Anak-anak, sekarang kita ngomongin tentang konsumen. Ya, kita bilang konsumen adalah makhluk heterotrof yang tidak bisa makan atau membuat makanannya sendiri. Pada akhirnya, makhluk-makhluk konsumen ini dia memakan organisme lain atau memakan makhluk autotrof. Ada beberapa kelompok, ini pasti kalian juga sudah tahu. Ada yang namanya kelompok herbivore. Herbivore gampang dong, dia yang makan rumput, yang makan kingdom plantae atau yang makan autotrof. Ada juga yang disebut dengan carnivore. Kalau carnivore ini memakan sesama heterotrof, tapi dia biasanya memakan herbivore ya. Daging-daging lah itu carnivore dia dimakan. Atau ada juga anak-anak yang makan semuanya atau disebut juga dengan omnivora. Kalau manusia masuk kemana? Kalian herbivore atau carnivore? Atau omnivora? Oke, Bapak lanjutkan. Selain ini ada juga role yang unik anak-anak. Ternyata di ekosistem juga ada yang disebut dengan scavenger. Scavenger ini khusus
hewan pemakan bangkai yang utuh. Ini udah jelas, contoh hewannya adalah burung pemakan bangkai. Dia makan bangkai, kalau belum jadi bangkai dia nggak akan makan. Ya, harus mati dulu baru dia makan. Itu kerennya. Dan satu lagi, ini disebut dengan Detritivora. Detritivora ini tidak berbeda jauh dengan pengurai, tapi biasanya decomposer datang setelah Detritivora. Jadi Detritivora itu menghabiskan sisa-sisa bangkai atau sisa-sisa jasad yang sudah meninggal. Nanti pada akhirnya bisa juga ditumbuhi dengan atau bisa dibersihkan dengan decomposer. Saling membantu lah. Salah satu contoh dari Detritivora ini adalah rayap dan juga cacing tanah. Ya, benar banget. Oke, itu materi hari ini anak-anak. Ya, kita ngomongin tentang biotik, abiotik, peran dari produsen, ada konsumen juga di sana. Nah, sekarang kita tebak-tebakan. Kelinci. Kelinci tergolong ke dalam apa? Herbivore, omnivore, carnivore. Jawaban kamu benar. Kelinci adalah herbivore. Bapak lanjutkan. Sapi. Wah, ini sapinya pas banget. Sapinya lagi beranak. Dia, udah nih gampang banget. Pasti jawabannya herbivora. Keren banget. Bapak lanjutkan. Komodo. Komodo jawabannya pasti yes, you're right. Jawabannya adalah carnivore. Kalau ini, nih kalian, kita, bapak kamu dan teman-teman kamu, kita adalah omnivora. Ya anak-anak, seperti itu. Oke, anak-anak, I think that's all for today. Thanks for attention. Senang banget Bapak bisa kembali lagi berada di depan layar kaca kalian. Mudah-mudahan pembelajarannya berguna dan mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam menggapai cita-cita kalian. Jangan lupa isi kuisnya di psikologi, oke? Dan pengayaannya kalian bisa buka buku paket kalau masih belum paham. Di sana ada, lihat aja di daftar isi bab ekosistem, kalian bisa baca-baca di sana, oke? I think that's all for today. Jangan lupa kuisnya isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.